What I Eat in a Day part 15. Untuk sarapannya Nat makan mie. Seperti biasa kalau libur Nat tuh selalu sarapannya kesiangan terus. Ini tuh mie nya dari Mie Lezat. Dapat baksonya juga, dan ini tuh Nat panasin dulu mie sama baksonya. Nat tuh kalau misalkan makan bakmi kayak gini, itu lebih suka dibanjurin dulu sama kuah baksonya, karena kayak lebih enak gitu loh jadinya. Jadi kayak becek-becek gitu tapi lebih enak. Jadi ini tuh kan dibungkus kan, jadi otomatis kalau nggak dimakan langsung kan mie nya kayak agak kaku-kaku gitu. Nah itu biar nggak kaku-kaku banget, jadi dikasih kuah bakso jadi lebih enak. Nah setelah makan bakmi tadi, Nat ada makan buah semangka. Ini enak banget loh, seger-seger banget makan waktu siang. Untuk makan malamnya Nat ada pergi ke salah satu restoran Korea di Bandung. Yang pertama Nat ada pesan kimbapnya, terus ini ada sundubu jjigae. Rasanya sih oke, biasa aja gitu. Terus ini ada japchae. Ini enak sih japchae-nya ya, tapi Nat kurang puas makan di sini. Terus nextnya ini ada bulgoginya pakai nasi. Terus ini ada rapoki juga, tapi Nat kurang suka sama sausnya. Itu kayak selera gitu sih. Terus ini tuh ada pesan bulgogi lagi, cuman kayak 95% tuh gelas noodle gitu loh. Dagingnya dapetnya dikit. Terus ada odeng, ini enak banget anget-anget. Terus ada nasi goreng kimchi. Untuk rasanya ya oke lah. Terus yang terakhir ini ada makan cuminya gitu, ya oke juga. Terus sebagai penutup Nat ke PT Rasa buat beli es krimnya. Ini es krimnya tuh udah Nat suka banget dari dulu. Ini tuh enak banget. Yang hijau itu rasa pisang, tapi kalau yang warna pink itu Nat lupa rasanya apa. Ini kuning juga crunchy, enak banget. What I Eat in a Day part 16. Jadi pagi-pagi buat sarapan Nat ada makan almond croissant. Nggak pagi-pagi sini udah jam 12, udah siang banget. Ini tuh dalamnya ada coklatnya, tapi nggak banyak, cuman sedikit isinya. Tapi kayak cukup gitu sih walaupun sedikit. Makan ini satu tuh udah kenyang banget. Tadinya masih mau makan yang lain buat sarapan, tapi udah kekenyangan. Untuk makan siangnya Nat ada pesan Sangyu by Hungry. Jadi ini yang pertama ada gyunomis A. Isinya itu ada Japanese rice with teri popcorn coated with teriyaki sauce. Dan ini rasanya enak banget. Dia tuh makanannya kayak simple gitu kan, tapi enak. Yang paling Nat suka itu nasinya tuh bener-bener pulen banget. Pokoknya enak banget. Terus ayamnya itu juicy dan empuk, dan potongan ayamnya juga gede-gede. Karena satu porsi belum cukup, jadinya Nat sekalian makan juga yang gyunomis B. Kalau yang ini isinya itu ada Japanese rice with teri popcorn coated with hickory smoke. Ini enak banget, ada sensasi smoky-nya. Dan kalian tau gak sih, 2 porsi kayak gini, kayak ini tuh bisa buat makan berdua kan. Harganya itu cuman 40 ribuan doang. Bener-bener worth it banget. Karena dengan harga 40 ribuan ini bisa ngedapetin 2 porsi makanan yang enak banget. Outlet Sangyu ini udah hadir di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Bisa diorder juga melalui Gojek, Grab, Shopee, dan Hangry App. Nah untuk makan malamnya Nat lagi ada di Pascal Food Market. Nat ke Pascal buat nonton Miracle in Cell. Filmnya bagus banget dan sedih banget juga. Kalian udah pernah nonton belum? Jadi Nat ada pesen sate sapi ayam, terus ada jagung bakar asin pedas, sama ada pisang coklat keju. Ini Nat makan satenya dulu, dan ini enak, terus dikasih lontong juga. Terus selanjutnya ini jagung bakarnya. Ini waktu awal-awal pedesnya tuh belum begitu kerasa kan, tapi lama-lama makin pedes, dan pedesnya lumayan ini sih, lumayan bikin Nat kepedesan. Yang terakhir Nat ada makan pisang keju coklat. Ini dikasih toppingnya tuh banyak banget. Terus pokoknya rasanya enak deh. Makan di food marketnya Pascal, apalagi kalau udah malam-malam itu enak banget karena berangin. Terus ada live What I Eat in a Day part 17. Buat sarapannya Nat ada makan nasi kuning. Ini Nat tambahin abon dulu, sama Nat bakalan masak telur. Nat bikin telur dadar karena aneh gak sih kalau misalkan gak pakai telur. Terus tadi habis masukin bumbu-bumbunya, sekarang kita masak pakai mentega dulu. Hihihi. Terus udah, jadinya kok jelek ya, tapi nggak apa-apa, yang penting enak. Terus tambahin kacang sama sambelnya juga. Ini sambelnya. Kalian tuh tipe orang yang bisa makan berat waktu lagi sarapan atau enggak? Kalau Nat tuh kalau misalkan sarapan Nat kesiangan, Nat bisa makan berat. Tapi kalau sarapannya masih pagi, Nat gak bisa makan berat. Nah karena Nat lagi makan pedas, jadinya Nat nyediain Nestle Pure Life. Karena Nat tuh kan orangnya bukan tipe yang bisa makan pedas. Nah Nestle Pure Life ini cocok banget buat Nat karena bisa meredakan rasa pedas. Walaupun gak dingin, dia tetap segar dan bisa ngeredain rasa pedasnya. Nah terus agak ke sore Nat ada pergi ke Pascal. Nat beli chicken and potato, dan Nat pakein saus yang pedas, tapi Nat campur sama yang manis juga. Tapi walaupun udah dipakein saus yang manis, pedasnya tetap kerasa banget. Kebetulan juga di tas Nat lagi bawa Nestle Pure Life, jadi Nat gak akan takut kalau Nat bahkan kepedesan. Karena Nat juga bakalan makan mie ini. Ini Nat pesen yang level 3, tapi sambelnya itu Nat pisah. Jadi Nat bisa atur sepedes apa. Tapi akhir-akhirnya juga Nat pakai semuanya. Ini tuh isinya tuh ada teri popcorn, ada telurnya juga, dan mie-nya tuh enak banget. Jadi pengen makan lagi. Mie ini tuh kalau nggak salah dimulai dari level 0 sampai ke 5 kalau nggak salah. Nah ini buat makan malamnya Nat ada makan salmon mentaiko pasta kalau Nat nggak salah namanya. Ini salmonnya menarik banget, dan gak lupa juga Nat taburin bubuk cabe. Kenapa ya, walaupun Nat nggak gitu kuat makan pedas, tapi tuh selalu ngasih sambal sama cabe karena kayak lebih enak gitu loh. Ya nggak sih? Hari ini tuh Nat seharian makan pedas, tapi ditemenin sama Nestle Pure Life, jadi nggak akan takut kepedesan. Udah cukup hari ini makannya karena Nat
Hari ini Nat mau ke Cirebon, jadi ayo ikutin Nat. Pagi ini Nat bangun jam 7 karena harus siap-siap juga buat pergi. Dan ternyata Bandung lagi mendung. Nat mau buat kopi dulu biar seger dan gak ngantuk. Nah ini Nat pakai kopi dari Pick Kopi yang gula aren. Pick Kopi ini tuh lagi ada promo buy to get one dan tersedia di toko terdekat. Jadi mending langsung cus aja gak sih? Bikinnya juga gampang banget. Tinggal diseduh aja pakai air panas. Dan biasanya tuh Nat tambahin es batu dan brudul ya ini es batunya. Jadi Nat tambahin lagi. Terus Nat pakein juga susu UHT. Yang Nat suka dari Pick Kopi gula aren ini tuh karena tuh orangnya gak gitu suka kopi yang pahit banget kan. Nah kalau yang Pick Kopi gula aren ini tuh rasanya tuh gak terlalu pahit dan gak terlalu manis juga. Jadinya enak banget dan pas banget buat Nat. Makanya Nat suka. Akhirnya nemuin kopi yang Nat suka. Yeay. Pokoknya Pick Kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Pick Kopi gula aren rasanya paten, bikin semua pengen. Karena ini kopinya lagi ngetren. Pick Kopi gula aren, kopi dan arennya lebih paten. Oke, sekarang Nat udah OTW ke Cirebon. Dari Bandung ke Cirebon kurang lebih butuh 3 jam. Akhirnya kita nyampe juga jam 11-an. Kita langsung mampir ke Kue Tapel Bulena. Pertama kali sih Nat cobain ini. Ini harus sepagi mungkin kayaknya datangnya. Karena emang cepet habis. Satunya itu harganya cuma 7.000. Dari dulu masaknya tuh pakai kayu dan sampai sekarang juga masih pakai kayu. Hampir mirip sama kerak telur ya. Tapi ya pastinya rasanya beda. Kue Tapel tuh rasanya manis tapi ada rasa gurihnya juga. Luarannya tuh teksturnya garing, tapi waktu digigit tuh dalamnya lembut. Ini enak banget sih. Rasanya nagih dan manisnya tuh nggak bikin enak sama sekali karena manisnya nggak berlebihan. Makan satu langsung habis. Nah setelah itu destinasi terakhir Nat untuk hari ini, Nat ke nasi jamblang pelabuhan. Ini tuh emang udah terkenal banget kan. Nat ambil perkedel, tahu, sate kentang, telur puyuh dan mendoan. Astaga, jadi pengen lagi. Ini semua Nat ambil, totalnya cuma 16.000 aja. Murah banget dan rasanya juga enak banget. Tapi sambalnya menurut Nat sih nggak gitu pedes ya. Duh enak banget sumpah, kayak mantap. Aduh gimana ya jelasinnya. Pokoknya udah pernah coba pasti tahu kan rasanya kayak enak gitu. Tapi nggak berlebihan gitu loh, rasanya enak. What I Eat in a Day part 22. Ternyata udah lama juga ya nggak buat. Untuk sarapannya Nat makan sereal karena lagi nggak mau makan yang berat-berat. Kalian kalau makan sereal, kalian tim serealnya dulu atau susunya dulu? Kalau Nat sih serealnya dulu. Ini tuh enak tapi dia tuh rasanya nggak gitu plain karena ada fruitynya juga, jadi ada asem-asemnya. Tapi ini tuh udah ngenyangin banget buat pagi-pagi. Tumben banget kan tadi bangunnya pagi, terus Nat tidur lagi, baru bangun siang dan Nat pesan makan dari Tawan. Ini tuh sup jagung kepiting gitu. Dan ini enak banget, anget-anget. Badan Nat tuh kerasnya lagi gak enak. Makanya Nat pesan sop yang anget-anget. Sorenya kita pergi makan ke Nichi. Yang pertama Nat makan gyoza. Nat suka sih karena ini tuh isinya banyak tapi gak overload. Terus isinya tuh juicy, kulitnya crispy. Enak, Nat suka. Untuk minumnya Nat pesan lychee tea. Lychee-nya cuma 1 guys. Terus ini ada tamago truffle. Telurnya lembut banget, Nat suka. Truffle-nya juga kerasa tapi gak yang over. Jadi pas. Terus ini ada bone marrow porridge. Ada cakwenya juga. Sebenarnya Nat itu orang yang gak gitu bisa makan bubur. Ini Nat bisa makan, tapi kalau misalkan berlebihan juga Nat jadi enak. Tapi untuk rasanya ini enak, gurih gitu. Next ini ada agedashi tofu. Buat Nat kalau misalkan lagi makan di restoran Jepang, pesan agedashi tofu itu harus. Dan Nat suka banget sama agedashi tofu yang di sini karena gede. Terus kulitnya tuh enak banget, crispy. Tahunya juga super lembut. Rasa kuahnya juga menurut Nat tuh pas banget. Pokoknya Nat suka banget sama agedashi tofu yang di sini. Next ini ada chicken karage. Ini juga wajib dipesan kalau misalkan lagi makan di restoran Jepang. Ayamnya juicy, empuk, kulitnya juga crispy, gurihnya juga dapet banget. Selanjutnya ini ada sushi. Nat kurang yakin sih sama namanya, cuman kayaknya Wagyu Aburimaki. Ini Nat suka karena masih fresh juga. Next ini ada mushroom cawan mushi. Telurnya super lembut. Waktu digigit tuh langsung hancur gitu, saking lembutnya. Menurut Nat agak keasinan, tapi overall oke kok. Ada potato salad juga. Waktu lagi makan ini tuh kerasa banget gitu freshnya. Selanjutnya ini ada daging. Kurang yakin namanya apa, cuman ini enak, juicy, lembut juga loh. Oke, it's time for dessert. Ini tuh mizu mochi. Ini kayak jelly terus kayak pakai brown sugar dan kayak ada bubuk-bubuk kayak gitu juga. Enak banget sampai Nat gak sadar kalau misalkan ini udah Nat abisin. Di jalan pulang Nat mampir buat beli yomis. Pulang langsung ganti baju dan Nat langsung minum. Ini Nat pesan yang purple rice yogurt. Seger banget minum ini. Chewy juga karena kan si purple rice itu masih bisa digigit kan. Perpaduan antara yogurt dan purple rice itu sama sekali gak bikin enak. Malah kayak bikin makin seger dan enak gitu minumnya. Banyak makan juga ya. Kalian pernah lihat gak sih ada brand yang sempat diomongin beberapa influencer karena mereka berani batalin kerja sama kalau influencernya gak suka. Emangnya seenak itu ya? Nah ini tuh jajangmyeon dari Mujige. Mari kita buktikan apakah ini seenak itu. Cara masaknya gampang banget. Tinggal masukin mie dan sausnya aja ke mangkok. Terus taruh deh ke micro selama 4-5 menit. Nah ini udah jadi deh. Gampang banget kan? Nat udah dari lama banget pengen nyobain jajangmyeonnya Mujige. Dan akhirnya hari ini Nat mau sarapan pakai jajangmyeonnya Mujige. Let's try. Selamat makan. Enak banget.
Tekstur mie-nya tuh kenyal. Ini mie udon, tapi itu bukan udon yang gede-gede gitu loh. Jadi enak banget. Terus untuk rasanya, dia tuh ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, tapi gurih juga. Jadi perpaduan rasanya nggak bikin bosan sama sekali. Terus sedikit cerita, Nat tuh pernah dibawa makan jajangmyeon juga, tapi Nat gak suka sama sekali karena oversweet. Jadi waktu tadi Nat mau makan ini, Nat tuh kayak nggak expect banyak Nat bakalan suka gitu. Tapi ternyata Nat suka karena ini rasanya enak. Dia tuh manisnya nggak over sama sekali karena ada asamnya juga, tapi asamnya juga nggak over. Terus ini juga kerasa gurih, dan perpaduan rasanya tuh nggak bikin enak sama sekali, malahan bikin kita jadi nggak ngerasa bosan gitu loh makannya, malah jadi kayak pengen terus. Terus saya suka banget ya, ini tuh cara masaknya gampang banget. Jadi ini bisa banget buat jadi makanan kalau kayak lagi buru-buru gitu, karena ini bisa tinggal di micro. Tapi ini ada 2 cara sih masaknya. Tidak terasa sudah mau habis ya guys. Abis. Gila banget, ini udah kayak war konser Blackpink. Ini tuh nyampe rebutan sama warga TikTok buat ngedapetin ramyeon yang sold out itu cuman dalam sejam. Beneran enak gak sih sebenarnya? Nih lihat deh, Nat sampai beli 2 loh. Daripada makin penasaran, ayo kita langsung masak aja. Masaknya kayak masak mie instan goreng pada umumnya. Dan pastinya nggak boleh lupa Nat harus tambahin topping telur. Karena nggak afdol nggak sih mie nggak pakai telur. Nah kalau mie-nya udah matang, langsung diaduk rata aja deh sama bumbunya. Tara, sudah jadi. Ayo langsung kita cobain. Selamat makan. Sebelum makan Nat malah fokus ke wanginya, karena ini wangi banget, wanginya tuh enak. Nat kaget dan gak nyangka kalau ternyata mie ini tuh emang seenak itu. Tekstur mie-nya tuh kenyal tapi tetap lembut. Terus ini tuh mie-nya tuh yang gede-gede gitu loh, jadi dikunyahnya tuh enak banget. Nah kalau untuk rasa dari saus rose ini tuh enak banget, dan yang paling utama itu ini super duper creamy. Creamy-nya ini tuh gurih dan gak bikin enak sama sekali loh, jadi walaupun makan banyak tuh gak akan kerasa enak, malahan kayak kerasa enak banget gitu. Terus ada rasa pedasnya juga tapi bukan yang nampol, jadi rasa antara creamy dan pedasnya itu balance. Lihat Kak, cobain beli cheese ramyeon yang belinya rebutan sampai diumpetin sama Mas Alfa. Berhubung Nat pencinta keju banget, let's go. Cus, dia langsung ke Alfa. Mas, ada ramyeonnya Wonhae nggak? Terus Masnya langsung nunjukin, dan akhirnya ketemu deh. Langsung deh dibeli, nggak pikir lama. Langsung pulang lagi karena udah nggak sabar buat nyobain. Yuk, sekarang kita langsung masak. Masaknya ya kayak mie pada umumnya sih, kayak biasa aja. Ini mie-nya Nat rebus sekitar 5 menit. Terus tuangin deh bumbu kejunya ke mangkok. Kalau udah tinggal diaduk rata aja sama mie dan kuahnya, dan Nat tambahin topping telur. Aduh, ini bikin ngiler banget sih. Enak banget nih malam-malam Nat makan cheese ramyeon. Selamat makan. Mari kita buktikan apakah ini enak beneran atau enggak. Enak banget. Ini tuh mie-nya gede-gede dan tebal. Pokoknya tekstur mie-nya. Terus untuk kuah kejunya ini creamy, asin, dan gurihnya nyampur jadi satu. Tapi nggak bikin enak sama sekali ya, ini tipe kejunya tuh. Rasa cheese-nya dapat banget, nampol. Enak banget. Enak banget malam-malam makan ini. Kenapa ada cheese ramyeon seenak ini? Dari semua cheese ramyeon yang pernah Nat coba, menurut Nat ini paling enak sih dari Wonhae. Karena cheese itu nggak berlebihan, jadi nggak bikin enak sama sekali. Tapi rasa cheese tetap ada dan nampol. Enak banget, best. Ini 10/10 banget sih. Ini beneran seenak itu. Kayak bener-bener menikmati banget gitu makannya. Jadi wajar banget sih kok Mas Alfa sampai ngumpetin ini sampai abis, gak ada